dikatakan, ceritakan dalam kitab suci, yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal 15. Yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu mengenai perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mari kita membaca apa yang akan diajarkan oleh Allah lewat bagian ini mengenai satu tanda keselamatan yang akan menjadi pokok bahasan terakhir kita, yaitu terambil dari Yohanes 15, Injil Yohanes 15 ayat yang pertama. Sebenarnya kita perlu membacanya sampai ayat yang ke-17 ya, tetapi untuk mempersingkat waktu, saya akan skip beberapa ayat ya. Jadi saya hanya akan bacakan ayat 1 sampai 10, kemudian lompat ke ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, ayat 10 itu ya. Kita lanjutkan ke ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ayat Alkitab begitu jelas ya. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang diselamatkan? Di sini dikatakan yaitu mereka adalah murid-murid Kristus. Mereka adalah ranting-rantingnya. Nah, jadi salah satu tanda keselamatan yang penting dan eksplisit diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di sini adalah bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. Seperti ranting itu tinggal di dalam pokok anggur. Nah, ini jelas sekali. Nah, kemudian bagaimana kita tahu ranting itu ada bermacam-macam. Ada ranting ternyata disebut sini ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Nah, siapakah murid-murid Kristus itu? Murid-murid Kristus ini adalah ranting yang berbuah, bukan ranting yang tidak berbuah. Ranting yang berbuah ini adalah ranting yang tinggal di dalam pokok anggur. Sedangkan ranting yang tidak berbuah, sekalipun disebutkan ada padaku, tetapi dia tidak tinggal di dalam aku. Karena Kristus sendiri mengatakan ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi, ranting yang tidak berbuah ini adalah ranting yang tidak tinggal di dalam Kristus. Sebaliknya, ranting yang berbuah pastilah ranting yang tinggal di dalam Kristus. Nah, Bapakkulah pengusahanya, akulah pokok anggur yang benar, dan main bisnis atau bisnis utama dari Bapa dengan pokok anggur itu adalah menghasilkan buah. Nah, itulah sebabnya dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapakah murid-murid Kristus? Sekali lagi kita tanyakan dalam ayat yang ke-8 dikatakan, murid-murid Kristus adalah orang-orang yang memuliakan Bapa dengan cara berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanda keselamatan ini jelas sekali. Kristus berkata, siapakah orang yang diselamatkan? Ada tandanya. Tandanya yaitu dia berbuah banyak. Dan dengan berbuah banyak ini, dia memuliakan Bapa. Ya, memuliakan Bapa. Jadi bukan yang tidak berbuah,
tetapi yang berbuah. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan buah di sini? Nah, tergantung ya. Kalau ranting itu nempelnya kepada pohon mangga, tentu buahnya buah mangga. Kalau ranting itu nempel dengan pohon jambu, berarti dia ranting pohon jambu yang akan menghasilkan buah jambu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sehingga ketika dikatakan kamu tinggal padaku, aku ini pokok anggur yang benar, maka buah yang dihasilkan oleh ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar adalah anggur-anggur itu. Jadi ini bukan buah biasa, bukan buah yang semau kita, tetapi buah yang dihasilkan oleh karena ranting itu tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Dengan kata lain, dia melakukan perintah-perintah Kristus. Nah, inilah buah yang Tuhan kehendaki, buah yang Tuhan ingin kita hasilkan seumur hidup kita. Dan hanya orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Kristus sedemikian dekat, seperti ranting dengan pokok anggur inilah, yang dikatakan disebut sebagai murid-murid Kristus. Orang-orang yang diselamatkan. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku. Ya. Ayat yang ke-13 sebelumnya dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Yaitu orang-orang yang menerima dampak penebusan oleh karena kematian Kristus. Dengan kata lain, sahabat-sahabatnya inilah yang diselamatkan oleh Kristus lewat korban kematian Kristus di kayu salib. Dan dia bangkit, memberikan mereka hidup yang kekal. Jadi, tanda keselamatan yang terakhir di dalam bahasan kita ya, bukan bukan yang terakhir ya. Tetapi dalam bahasan kita ini adalah kita melihat bahwa tanda keselamatan itu adalah jikalau seseorang itu berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintah Kristus. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana ya? Kalau kita ini adalah orang percaya, beriman, bagaimana kita bisa menghasilkan buah itu? Tuhan Yesus memberikan tiga langkah praktis di sini. Pertama, tinggallah di dalam aku. Dia katakan nih, ayat yang ke-15, 15 ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, ini penting sekali. Kemudian ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ada tiga langkah konkret yang Kristus ajarkan, supaya para murid yang sudah diselamatkan ini, itu menghasilkan buah yang semakin lama semakin banyak, sehingga Bapa itu dipermuliakan. Yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, Kristus tinggal di dalam kita. Yang ketiga, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam pengertian ini yaitu berdoa kepada Dia. Nanti saya akan jelaskan ya secara singkat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus? Tinggal dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sejak ayat yang kedua ya, 15 ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Jadi ada ranting yang dekat dengan pokok anggur, tetapi dia tidak berbuah. Nah, di sini dibedakan antara ranting yang tidak berbuah dengan ranting yang berbuah. Nah, ranting yang dekat belum tentu ranting itu mempunyai koneksi, hubungan dengan sang pokok anggur. Nah, jadi tinggal di dalam Kristus artinya yang pertama adalah mempunyai hubungan, mempunyai relasi. Nah, relasinya seperti apa? Matius pasal 7 ya, saya sering menyebutkan ini, bukan semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan hanya menyebut Yesus Tuhan, bukan relasi se sesuperficial itu, setipis itu. Loh, saya berdoa loh, Pak. Loh, saya ini melayani loh. Loh, saya ini mengusir setan. Saya ini menyembuhkan orang. Saya melakukan mujizat bagi Tuhan Yesus. No, itu bukanlah tanda, itu bukanlah ciri-ciri utama, bisa saja menjadi ciri-ciri pendukung, tetapi bukan ciri utama seseorang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang mempertuhankan Yesus Kristus. Seseorang yang mempertuhankan Yesus Kristus, dikatakan dalam bagian ini khususnya, yaitu mereka yang melakukan kehendakku. Mereka yang melakukan perintah Kristus. Karena relasinya, yaitu sebagai sahabat Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, jadi orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang mempunyai relasi dekat dengan Kristus. Relasi dekat dengan Kristus ini
yaitu dia menjadi sahabat Kristus. Dia mengasihi Kristus. Dia tinggal di dalam Kristus seperti Kristus tinggal di dalam Bapa. Kristus tinggal dalam Bapa ini seperti apa? Kristus dikatakan di sini ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu menuruti perintah Tuhan Yesus, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tetap berada dalam relasi itu. Seperti Tuhan Yesus menuruti perintah Bapa, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kasihnya. Jadi, dalam Yohanes 14 ayat 21, ayat 23, dan beberapa lagi yang lain dalam Yohanes 14, saudaraku, di sana dikatakan, jikalau kamu memegang perintahku dan melakukannya, kamu mengasihi aku. Nah, jadi orang-orang yang berada dalam relasi yang benar, ya relasi yang positif, relasi yang sehat dengan Kristus, ini akan memunculkan buah ketaatan kepada perintah Kristus. Bukan semata-mata rajin beribadah ke gereja, semata-mata berdoa. Karena apa? Orang ke gereja itu bisa saja, orang rajin beribadah ke gereja, bisa karena 1001 macam alasan. Demikian pula orang yang rajin ikut aktivitas pelayanan bisa dengan 1001 alasan. Orang yang rajin berdoa bisa disebabkan karena 1001 alasan. Bukan hanya karena, ya, penyebabnya bukan cuman satu alternatifnya, tetapi ada 1001 macam alasan. Tetapi barang siapa melakukan perintah Kristus karena kasihnya kepada Kristus sebagai anak-anak tebusan Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang dipenuhi oleh haru dan syukur untuk semua yang Tuhan Yesus lakukan, saudaraku, orang inilah yang melakukan perintah Kristus karena pengenalannya akan Tuhan. Nah, saudaraku, penting sekali. Ya, jadi tinggal di dalam Kristus itu berarti memiliki relasi, dan relasi itu ditunjukkan lewat menuruti perintahnya. Mengapa? Kita itu kalau punya relasi bisa menuruti perintah Tuhan. Sederhana, saudaraku, relasi itu menunjukkan bahwa kita semakin mengenal. Kalau saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan, saudara juga mengenal dia sangat mengasihi Anda, dia tahu apa yang terbaik buat Anda dan saya, buat kita semua. Dia tidak akan memerintahkan sesuatu yang akan mencelakakan kita di dalam kekekalan. Dia tidak akan asal memerintah kita. Dia tahu yang terbaik, dia tahu yang terbenar, dia tahu apa yang paling mendatangkan damai sejahtera buat saudara dan saya. Nah, kalau kita percaya kepada Kristus seperti ini, maka perintahnya itu ya dan amin. Sehingga waktu Kristus berkata, "Kasihilah musuh." Maka kita tidak lagi terus-menerus menimbang-nimbang, saudara. Saya tahu mengasihi musuh itu tidak mudah. Tetapi kalau kita itu percaya kepada Allah, Kristus yang memerintahkannya, maka kita akan berpikir, "Kenapa Tuhan? Kok Tuhan mau saya mengasihi musuh? Musuh itu tidak mengasihi saya loh. Kenapa Tuhan? Aku harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepadaku. Bahkan 70 kali 7 Tuhan, aduh ngitungnya saja sudah setengah mati. Ya, Tuhan, apakah mungkin aku bisa mengasihi mereka? Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan yang memerintahkan, saudaraku, kita akan berjuang untuk melakukan perintahnya, karena kita tahu perintahnya itu ya dan amin, perintahnya itu benar, perintahnya bernilai kekal, dan bahkan perintahnya itu bermanfaat untuk saudara dan saya. Perintahnya itu adalah yang terbaik untuk jiwa kita. Dan dalam ilmu psikologi akhirnya dibuktikan, saudaraku, orang yang menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain, itu biasanya cenderung mempunyai mental health issue, mempunyai masalah kejiwaan. Cepat atau lambat, itu akan menggerogoti kebahagiaannya. Nah, sehingga ketika Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengasihi misalnya, mengasihi orang lain, ya, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan bahkan memberikan contoh seperti Tuhan mengampuni kita, maksud Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Nah, jadi waktu kita itu menerima perintah Tuhan, ya, bertekun di dalam firman misalnya, carilah hikmat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan tahu itu yang terbaik buat saudara dan saya, dan ketika kita memiliki relasi yang baik, relasi yang positif, yang dekat dengan Tuhan, kita percaya kepadanya, saudaraku, mustahil orang yang seperti ini akan meninggalkan Tuhan. Orang seperti ini justru akan semakin percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah. Nah, semakin melakukan, dia semakin sadar Tuhan itu begitu mengasihi dia. Semakin dia mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, dia semakin melakukan firman. Dan seterusnya, itu akan membawa kita ke dalam pertumbuhan rohani yang sesungguhnya, yang sejati. Nah, tinggal di dalam Kristus, berarti kita menuruti perintah.
tinggal di dalam Kristus, kita berarti mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. Yang kedua, setelah tinggal dalam Kristus, maka yang kedua adalah Kristus tinggal di dalam kita. Waduh, apalagi ini? Apa bedanya? Beda, saudaraku. Ya, kita tinggal di dalam Kristus karena Kristus sudah merangkul kita. Ya, Kristus sudah merangkul kita, dia sudah mati bagi kita, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Kita sudah diterima sebagai anak-anaknya, kita dari orang berdosa, kita sudah dibenarkan, kita sekarang ada di dalam Kristus, dan yang kita kerjakan adalah, mari kita terus tinggal di dalam Kristus yang sudah merangkul kita. Nah, sekarang kita Kristus tinggal di dalam kita. Ini berbeda dengan kita tinggal dalam Kristus. Bedanya apa? Sama seperti ini, saudara ya. Misalnya, saudara beli spons ya, busa ya, spons atau busa seperti yang biasa kita pakai di dapur kita ya. Di dapur kalau saudara beli di supermarket ya, biasanya warnanya kuning, ada yang warnanya biru ya, ada yang punya sabut hijau di bagian belakang yang agak kasar ya, saudara ingat itu ya, saudara tahu pasti ya. Nah, saudara celupkan dia di dalam air. Nah, itu berarti dia ada di dalam air. Tetapi pertanyaannya, apakah air sudah ada di dalam dia? Belum tentu, saudaraku. Di dalam rongga-rongga spons, itu masih ada udara-udara yang terperangkap di sana. Rongga-rongga kosong yang mempertahankan kekosongannya. Nah, bagaimana caranya supaya air juga masuk di dalam spons atau busa itu? Saudara harus memerasnya, betul ya? Waktu saudara menekannya, memerasnya, saudara mendorong udara-udara itu keluar, dan ketika saudara melepasnya lagi, air-air itu masuk. Nah, ketika saudara mencelupkan ke dalam sebuah ember atau dalam sebuah baskom, spons itu ada di dalam air, kemudian saudara meremasnya, saudara melepasnya lagi, sekarang air ada di dalam spons itu. Nah, ini yang saya maksud, saudaraku ya. Jadi, kita tinggal di dalam Kristus, itu seperti spons dicemplungkan dalam air, tetapi Kristus tinggal di dalam kita, itu adalah seperti spons itu diremas, ya, diperas, kemudian dilepaskan, sehingga air itu masuk di dalam spons. Nah, ini seperti apa maksudnya ya? Kristus tinggal di dalam kita. Nah, saudaraku, inilah yang dimaksud dengan proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan. Saudaraku, kita tinggal di dalam Kristus adalah anugerah Allah semata, saudaraku. Tetapi Kristus tinggal di dalam kita, ini juga dimulai dari anugerah, tetapi menuntut saudara dan saya untuk menyangkal diri. Menuntut saudara dan saya untuk betul-betul secara intensional kita itu mengeluarkan atau membuang ya manusia lama kita, sehingga Kristus itu semakin lama semakin merealisasikan dirinya di dalam kita sebagai raja. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16 misalnya, di sana dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, ayat 15-nya itu, ayat sebelumnya dikatakan, hendaklah damai sejahteraku memerintah di dalam hatimu. Nah, saudaraku ya, ini semuanya damai sejahtera di dalam hati, nah, kemudian perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, ini dua-duanya adalah kata perintah. Saudara. Demikian pula, hendaklah aku tinggal di dalam kamu, ini berarti sebuah perintah untuk kita, saudara dan saya, memberi ruang semakin luas kepada Allah untuk menguasai hidup kita. Mungkin ada di antara kita masih mempunyai bilik-bilik di kamar kita yang kita tidak mau Allah itu turut campur di dalam. Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Tetapi hanya hari Minggu, kecuali hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tolong Tuhan, jangan atur-atur hari yang lain. Hari Minggu saja, 2 jam itu aku ke gereja. Nah, saudaraku, ini berarti spons itu tidak mau diperas ya. Kita masih mau ya Tuhan masuklah, tetapi hanya di bagian-bagian tertentu yang aku bukakan untuk kamu. Nah, saudaraku, akhirnya ya buah itu ada, tetapi tidak banyak. Perubahan itu nyata, tetapi tidak banyak sekali lagi ya. Maka Tuhan, Bapakku yang adalah pengusahanya kata Kristus, dia akan membersihkan engkau, yang membuang rongga-rongga itu dengan caranya. Ya, memeras kita kadang-kadang ya. Nah, saudara, Kristus tinggal di dalam kita. Itu artinya kita melanjutkan tinggal di dalam Kristus sedemikian rupa sampai kita itu mengasihi Dia sedemikian rupa sampai kita itu rela meninggalkan sedikit demi sedikit kemanusiaan lama kita untuk digantikan dengan kemanusiaan baru di dalam Kristus. Nah, di dalam proses inilah
seseorang itu semakin menyerupa dengan Kristus. Yang ketiga, saudaraku, ketika saudara mempelajari pertama dan kedua, kita tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, kita langsung menyadari betapa sulitnya. Ya, itulah sebabnya Tuhan langsung memberikan janji. Kalau kamu tinggal di dalam, kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini bukan mantra. Ini bukan meminta segala sesuatu untuk memuaskan nafsu kita. Bukan. Ini adalah permintaan yang dinaikkan oleh orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Yang menyadari bahwa untuk tinggal di dalam Kristus, kita itu tidak bisa melakukan kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena ayat sebelumnya sudah dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, jadi, saudaraku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini adalah mintalah apa saja yang kamu butuhkan untuk bisa memuliakan Bapa. Maka kamu pasti akan menerimanya. Ayat 8 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-16, ya. Dalam ayat 16 dan ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, memberikan kamu misi, memberikan kamu visi, memberikan kamu tujuan dan sasaran. Yaitu apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, buahmu itu kekal. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, saudaraku, ini pertama ya, bukan doa untuk memuaskan nafsu. Yang kedua, ini juga bukan doa syafaat untuk orang lain. Ya, saudara, bagian-bagian Alkitab yang lain ada tentang berdoa syafaat. Paulus minta berdoa untuk kami memberitakan Injil. Ada doa syafaat ya. Tuhan Yesus juga berdoa untuk para muridnya. Ya, Alkitab mengajarkan tentang doa syafaat. Tetapi bagian ini bukan doa untuk syafaat. Bagian ini mengajarkan justru untuk seseorang berdoa supaya dirinya menjadi ranting yang berbuah lebat. Dengan kata lain, ini doa supaya si pendoa bisa menjadi pelaku firman yang efektif. Dengan demikian dia berbuah banyak. Nah, saudaraku, luar biasa ya. Jadi tiga langkah konkret supaya saudara dan saya memiliki tanda-tanda keselamatan yang konkret pula, dan itu tentu baik buat kita. Ya, kita tidak terus-menerus diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tiga langkah konkret itu adalah kita tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, Kristus tinggal di dalam dalam kita. Yang ketiga, kita meminta kepada Bapa di dalam Kristus supaya kita boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang efektif, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, aktivitas-aktivitas bukan semau kita, tetapi yang dikehendaki oleh Kristus. Dengan demikianlah kita memuliakan Bapa di surga. Nah,